Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Falisa dari kelas SKS. Saya di sini akan menjelaskan tentang energi terbarukan dari matahari. Ayo kita bahas, apa sih yang dimaksud dengan energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperoleh kembali atau segera tergantikan setelah dieksploitasi, atau energi yang berasal dari proses alam berkelanjutan, dapat diperbarui secara alami dalam waktu singkat dan tersedia melimpah di alam. Nah, itu tadi pengertian dari energi terbarukan. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan energi terbarukan dari matahari? Jadi, energi terbarukan dari matahari atau energi surya adalah sumber energi yang berasal dari pancaran cahaya dan paras matahari. Karena matahari diperkirakan akan terus bersinar selama miliaran tahun, energi ini dianggap tidak akan pernah habis. Nah, energi terbarukan dari matahari itu ada cara pemanfaatannya, memiliki dua cara. Yang pertama, photovoltaik. Panel surya mengubah cahaya matahari langsung menjadi listrik menggunakan sel surya, biasanya terbuat dari silikon. Ada juga termal surya, menggunakan panas matahari untuk memanaskan air atau udara. Contohnya adalah pemanas air di atap rumah atau pembangkit listrik tenaga panas matahari skala besar yang menggunakan cermin. Ada pula keunggulan dari energi matahari. Yang pertama, ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi suara saat beroperasi. Tersedia di mana saja, selama di lokasi tersebut terkena sinar matahari, energi bisa dipanen bahkan di daerah terpencil. Hemat biaya jangka panjang. Meski biaya instalasi awal cukup mahal, biaya operasionalnya sangat rendah karena bahan bakarnya atau matahari gratis. Kekurangan dari energi matahari yaitu intermitensi atau tidak menentu. Energi hanya bisa dihasilkan saat siang hari. Jika cuaca mendung atau malam hari, produksi energi menurun atau berhenti. Penyimpanan membutuhkan baterai yang efisiensi dan mahal jika ingin menggunakan listrik matahari di malam hari. Lahan panel surya berskala besar membutuhkan area tanah yang luas. Nah, di sini ada gambar cara kerja energi matahari. Matahari memancarkan energi ke bumi. Energi tersebut kemudian ditangkap oleh panel surya yang terpasang di atap rumah. Begitu menyentuh panel, cahaya matahari langsung diubah menjadi energi listrik arus searah atau DC elektrik dari atap. Listrik DC ini mengalir turun melalui kabel menuju sebuah pusat kendali yang disebut electric box. Disinilah peran penting terjadi. Listrik DC dikonversi menjadi AC electricity atau arus bolak-balik agar sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik dalam rumah. Setelah siap digunakan, energi listrik tersebut menyebar ke seluruh sudut ruangan. Ia menghidupkan televisi di ruang tamu, menerangi lampu di kamar, hingga menjaga kesegaran makanan dalam kulkas. Jika energi yang dihasilkan panel surya ternyata lebih besar dari kebutuhan rumah, sisa energinya tidak terbuang cuma, melainkan dialirkan menuju utility grid atau jaringan listrik umum untuk berbagi daya dengan lingkungan sekitar. Nah, itu dari contoh cara kerja energi matahari dengan efek photovoltaik. Kesimpulan, transisi ke energi matahari adalah langkah menuju harmoni dengan alam. Dengan memanfaatkan efek fotovoltaik,
Kita tidak dapat hanya menjadi konsumen energi yang fosil, tetapi juga produsen yang efisien. Sistem ini menciptakan siklus yang cerdas. Kita mengambil apa yang disediakan alam secara gratis, menggunakannya untuk kenyamanan hidup, dan membagikannya kelebihannya kembali ke jaringan publik. Pada akhirnya, energi matahari membuktikan bahwa teknologi tercanggih adalah teknologi yang mampu menghidupi manusia tanpa meninggalkan jejak polusi bagi generasi mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.